Selamat sore juga. Izin ini Bu, dari kegiatan hari ini nih, ada yang bisa disampaikan ke kami nih Bu dari beberapa Wakpedi ya. Iya. Jadi, untuk kegiatan hari ini adalah dan 2 hari ke depan ya maksudnya itu dimaksudkan untuk dengan adanya Bintek dasar manajemen bencana itu adalah dalam rangka peningkatan kapasitas personil penanggulangan bencana serta potensi lainnya sehingga diharapkan dapat menyikapi dan menanggulangi bencana alam secara terpadu, koordinir dan mencapai sasaran. Khususnya di wilayah Pemalang, dan khusus lagi adalah yang daerah rawan bencana adalah di daerah selatan ya, yang seperti Panjang Khusus sendiri. Adapun untuk tujuannya adalah satu, untuk menyamakan persepsi sesama aparat BPBD daerah dan satuan kerja perangkat daerah penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang dalam rangka penanggulangan bencana. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah di BPBD khususnya dan potensi lainnya dalam penanganan darurat bencana yang dihadapi sehingga berjalan dengan baik, terpadu, efektif, dan efisien sebagaimana yang kita harapkan bersama. Dan yang ketiga, memperkuat kapasitas potensi penanggulangan bencana lainnya di daerah-daerah berisiko tinggi yang terpapar bencana. Dan keempat adalah terpetakannya kemampuan dan kesiapan dalam penanggulangan bencana khususnya dalam hal manajemen bencana. Dan ini Bu, kita kan sering melihat Bu, kalau kita atau seringnya kita ke wilayah selatan, banyak nih Bu seperti banner-banner, ada himbauan-himbauan, dan itu memang itu tetap dilakukan ya Ibu ya? Iya, kami selalu update ya terhadap banner-banner yang kami pasang. Seperti untuk saat ini kan kita lagi menghadapi musim kekeringan ya. Dan memang terjadi, tapi depan ini sudah mulai hujan ya. Jadi juga kami juga membuat itu banner-banner itu. Dan ini Ibu, dari semua elemen masyarakat yang hadir, ini kan menginginkan Ibu kita bersama masyarakat Pemalang khususnya ya, ya tidak menjadi korban setiap ada bencana. Dan ini Ibu, memang dari kesiapsiagaan Ibu, dari semua elemen yang ikut nih Ibu hadir di acara ini, memang relawan semua memang sudah dibekali dari materi-materi dan semuanya Ibu di acara ini Ibu. Insya Allah sudah Pak, karena gini, relawan itu kan panggilan hati. Jadi kalau mereka tidak punya hati untuk itu, sulit untuk mereka bisa bersatu. Naluri ya Bu. Itu naluri. Saya sendiri mungkin lagi anak-anak itu kalau kabar gitu, mungkin saya akan lebih ngerungkel ya. Tapi kalau untuk relawan naluri, mereka siap nyuwun sewu tanpa dibayar. Memang benar-benar relawan. Gitu. Jiwa sosialnya yang tinggi. Ya, tinggi. Jadi ini Bintek ini adalah untuk menambah grup, dia bekerja sudah praktek dan ini teorinya. Jadi nyekrup. Dan ini Ibu. Nuwun sewu Bu, selama ini kan kita melihat ya banyak aduan-aduan terkait, satu contoh wis di daerah pesisir saat ini kan pesisir rob itu para netizen yang budiman kan pada menyalahkan pemerintah. Nah, padahal kan itu peristiwa alam ya, kita termasuk dikatakan bencana alam juga tidak bisa diprediksi. Iya toh. Nah, itu seharusnya ada nggak langkah-langkah dari pihak BPBD sendiri, pemerintah Pemalang melalui BPBD untuk ya setidaknya menekan komentator seperti itu, ada nggak? Untuk rob sendiri itu memang alam gitu. Tadinya kan di Pekalongan yang itu gitu, yang terkena gitu. Begitu dipasang tanggul, imbasnya ke Pemalang. Nanti ketika kami masuk tanggul pun akan berimbas kepada kabupaten lain. Itu karena satu sungai gitu, satu lautan gitu, jadi kan seperti itu. Jadi upaya yang kami adalah satu, dalam kesiapsiagaan yang kami lakukan adalah menghimbau kepada masyarakat untuk ketika itu datang usahakan bangunan depan ditinggikan, fondasi istilahnya gitu. Terus untuk peralatan juga kalau bisa jangan besi karena akan cepat keropos. Kami melihat di balai desa Blendung itu, wah kasihan, mau diganti berapa kali pun ya akan cepat keropos seperti itu. Dan sudah ditinggikan, akhirnya sampai ini nyumbul. Saking sering ditambah airnya sampai mau masuk ke rumah saya harus kayak gini dulu. Jadi itu memang alam ya. Dari Pemkab Pemalang sudah ada sih dengan kita mengundang ya, bukan kami sih, bukan BPD, dari PU beberapa waktu yang lalu mengundang dari
dari pusat untuk menilik sudah menilik memang memakan anggaran yang begitu besar karena tidak sedikit ya untuk seperti itu ya. Sudah kami laksanakan. Ya itu apa berarti karena setahu saya juga Bu ya, sebelum Pekalongan itu dibangun tanggul, itu kan Pemalang aman. Nah, kalaupun banjir ya karena musim hujan banjir wajar lah ya kan. Tapi kalau setelah Pekalongan itu ada tanggul kan kita larinya ke sini. Lari dilalai kok larinya ke sini. Karena gitu. berdekat karena jajaran. Karena berdekatan gitu lah. Berarti hal kejadian seperti ini kan sama persis kayak yang di Kota Semarang juga Bu ya. Iya, Kota Semarang kan bahkan itu ada beberapa desa yang tenggelam tuh. Wah, itu. Cuman ya alhamdulillah kan ada bantuan dari pemerintah, sembako dan lain-lain. Nah, ini dari pihak Pemalang sudah memanage atau merealisasikan seperti itu. Kalau sembako kami sering ya. Tapi kan tidak bisa menghambat datangnya rob. Iya betul. Itu loh kalau bantuan itu sering, tapi ya itu kembali lagi karena rob memang alam yang kita tidak bisa memprediksi kapan datangnya. Tahu-tahu rob datang tidak ada hujan, tidak ada apa, tahu-tahu udah dengan tiba-tiba. Lah itu satu Bu. Yang keduanya untuk ini kan para relawan itu kan istilahnya gratis ya. Mereka sosial panggilan hati. Adakah langkah-langkah dari BPBD atau pemerintah Pemalang setidaknya untuk memberikan suplemen atau makanan sehat, memperhatikan? Kalau untuk memperhatikan atau sekedar lebih ke sana semakin baik ya. Jadi memang upaya itu tetap ada kami laksanakan sih. Itu ada sih. Seperti kami mau ini juga biar kami bisa berkumpul, ya itu kumpul bareng kan gitu, masih seperti ini. Jadi biar nggak ada istilah ini relawan kok nggak sekedar air putih aja nggak dapat ini itu kan melas Bu. Nah itu ya kalau yang saya lihat di lapangan ya bukan di Pemalang saja, di luar kota pun sama seperti itu gitu loh. Berarti Pemalang juga memanajemen seperti itu juga Bu ya. Andaikan menyelesaikan anggaran wah itu sudah pastilah. Dan ini Ibu pertanyaan kita melihat saya melihat di wilayah Jakarta nih, itu kan di masyarakat ya yang domisilinya dekat dengan pantai ya, itu dari bibir-bibir pantai atau tepi-tepi pantai itu dibangun kayak ya penanggul itu tapi permanen itu, dan itu tebal sekali Ibu. Itu sudah dipermanen, sudah di semen, sudah di apa mungkin dari pemerintah Kabupaten Pemalang akan melakukan seperti itu mengacu ke Jakarta gitu. Iya, kalau memang itu berhasil baik ya akan kami tiru gitu otomatis. Kalau selama ini kan hanya pakai karung yang berisi karung pasir ya. Dan dulu ketika saya masih di daerah pun kami mencoba membantu tanaman untuk akarnya kuat ke sini. Tapi yang terjadi apa? Seminggu bro sudah hilang. Tak tiliki lagi, lama-lama hilang. Itu kok secepat itu ternyata pengikisannya gitu loh. Hilang. Warung yang tadinya ada sekarang udah nggak ada, sudah jadi air, udah jadi laut. Jadi sekali lagi Ibu, berarti untuk pemerintah Kabupaten Pemalang bisa mengacu ke Jakarta ya, dari apa yang dilakukan dari pemerintah pusat ya, Jakarta ya, itu membangun atau mendirikan tanggul yang permanen di bibir pantai yang memang itu ini ya Ibu ya, berarti memang itu bisa diprediksi itu memang rentan Ibu. Itu benar ya Bu ya? Insya Allah ya. Tanggul permanen di bibir pantai di pantai di Jakarta mana itu? Di Jakarta Utara itu. Ya kayak Pekalongan yang pelabuhan pelabuhan Pekalongan itu toh Bu. Ke barat itu kan tanggul Bu. Sudah tanggul ya. Tanggul Bu. Nggih, sampai utara Wiradesa itu. Itu tingginya kemarin saya melihat itu di Kompas TV ya. Di Kompas TV itu melihat itu kan seperti kemarin kejadian di Demak ya. Nggih. Kami menerjunkan terus baik untuk mobilnya, personilnya. Kami selalu saling siaga. Berarti untuk tim mobil termasuk ambulansnya juga
terjun ke sana, Bu. Iya. Oke, siap. Oke. Ya Oke, Bu. sudah gitu saja, matur suwun.